Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu ya. Tenang ibu bentar ya. Sudah kena masak-masak gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pagi hingga siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, umur serta kesempatan sehingga kita sama-sama dapat hadir di ruangan kelas SMA 7 Batang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, serta tak lupa pula selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Dan semoga kita yang selalu berselawat kepada beliau yang pertama diberikan pahala oleh Allah SWT, kemudian pada yaumil akhir nanti ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah Pak Holik, kemudian Ibu Wakil Sekolah bidang kurikulum, kemudian yang saya hormati Ketua Komite sekaligus sahabat saya Bapak Irwanto Effendi serta Wakil Ketua, Sekretaris dan Pengurus Komite SMA 7 Batanghari, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa siswi SMA 7 Batanghari yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sampai ke belakang penuh. Mungkin ini karena ini adalah rapat yang pertama ya, antara wali murid, antara wali siswa siswi yang baru masuk kelas Pase ya Bu, ya Pase, kalau gitu dipakai kelas dulu ya, Pase E, jadi sampaikan wakal. Kemudian tadi sudah sampaikan mulai dari Ibu Wakabidang Kurikulum, kemudian Pak Ketua Komite. Adapun agenda atau acara pada hari ini yang pertama adalah silaturahmi, kemudian koordinasi dan konsolidasi ada 2 poin di undangan itu, dan hal-hal yang dianggap perlu, seperti itu yang paling penting. Kemudian yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA 7 dan komite karena sudah berkenan mengundang saya untuk hadir pada acara hari ini. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali siswa siswi yang sudah juga hadir pada hari ini, karena yang pertama silaturahmi itu penting, silaturahmi bisa memperbesar rezeki dan memperpanjang umur. Yang kedua, nanti membahas hal-hal apa yang dianggap perlu terkait dengan kemajuan dunia pendidikan kita khususnya di SMA 7 Batanghari ini. Kemudian tadi sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari Ibu Wakil. Mungkin Bapak Ibu agak bingung, ya kan? Kami depan juga bingung. Saya rasa banyaklah melongoknya daripada yang ngerti gitu. Karena ya itulah Bu, seperti disampaikan Bapak Kapsek tadi, artinya pemerintah pusat itu menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Yang mana dulu sekolah kita membuat aturan tersendiri tidak boleh membawa HP, seperti disampaikan tadi, artinya di kurikulum Merdeka ini itu salah satu media yang kita perlukan. Artinya pada kesempatan ini, walaupun salah satu bentuknya handphone itu adalah penunjang dunia pendidikan, tetapi kita sama-sama artinya kemajuan daripada anak, kemajuan dari dunia pendidikan yang ada di SMA 7 ini tidak lepas dari para guru dan kepala sekolah saja.
Karena tadi sudah sampaikan kepala sekolah, karena anak-anak kita di sekolah itu cuma ada beberapa jam, selebihnya ada di rumah kita masing-masing. Artinya kalau kita membutuhkan HP, mari kita sama-sama mengawal dan mengawasi anak-anak kita. Karena apa? Karena terkait juga dengan pengeluaran Bapak Ibu baginya. Yang setianya Bapak Ibu membelikan paket untuk mereka belajar di sekolah, tapi paket itu habis untuk main game dan sebagainya, nonton YouTube dan sebagainya. Artinya itu salah satu, artinya ini peran kita Bapak Ibu sebagai daripada anak-anak kita mengawasi anak-anak kita di rumah. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan apresiasi kepada ketua komite dan para pengurus, karena tadi disampaikan bahwasanya setelah dibentuk tahun 2022, berarti baru berjalan lebih kurang 2 tahun, artinya sudah nampak kinerja daripada komite. Yang pertama program mereka adalah drum band, kemudian yang kedua sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan ruang kelas belajar, penambahan ruang kelas belajar yang disampaikan pro sekolah ini. Artinya apa? Artinya apa yang dibuat oleh komite tanpa dukungan daripada anggota-anggotanya tidak juga akan berarti apa-apa, ya kan? Tanpa dukungan dari Bapak Ibu, tanpa dukungan dari kita bersama, maka komite SMA 7 ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu artinya ada saling sinergi, ada saling berkaitan antara orang tua sebagai anggota komite dengan pengurus, ketua dan wakil ketua sekretaris komite, begitu juga komite dengan sekolah. Artinya sekolah juga tidak maju tanpa ada dukungan daripada wali siswa, wali murid dan komite. Salah satu contohnya tadi disampaikan kepala sekolah, walaupun agak mayang kepala sekolah ya, karena ini ada program tidak kita ambil sayang, sehingga walaupun belum ada kebijakan apa-apa dari sekolah, dari komite, sehingga Bapak Kepala Sekolah memberanikan diri mengiyakan, kan itu, walaupun urusannya di belakang. Dan alhamdulillah karena ada komunikasi yang baik antara wali murid, wali siswa, siswi, dan komite dan pihak sekolah, sehingga persoalan-persoalan yang berat itu sehingga bisa diambil kebijakan karena kita menghadapinya sama-sama, maka terasa ringan. Artinya kalau tanpa pun bantuan dari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua dari wali siswa siswi, sehingga program ini tidak akan bisa kita dapat. Nah ini juga saya memberikan apresiasi dan kita berikan aplaus tepuk tangan kepada komite dan sekolah. Karena ini merupakan hal yang seterusnya ketika ada program. Nah kemarin contoh kalau kita misalnya mohon maaf Bu, sejak tahun 2014 itu kan kita ada undang-undang, ada perubahan tentang kewenangan, sehingga SMA ini ditarik menjadi kewenangan provinsi. Nah sehingga kalau dulu kita nak bangun segala macam, walaupun dari APBD 2, APBD 1, kemudian APBN, kita memang harus menyiapkan dulu lahan kalau kita mau program yang ada di tingkat 1 maupun di pusat APBN. Kalau kita tidak bisa menyiapkan lahan, sehingga program-program itu tidak akan bisa kita dapatkan. Nah ini salah satu strategi yang itu dan pengambilan keputusan yang tepat oleh Bapak Kepala Sekolah dengan memberanikan diri. Walaupun saya tahu harga tanah kita di belakang merupakan bukan harga kebun lagi Pak, sudah main tumbuh karena berdampingan dengan perumahan, sehingga harga tanah di sini sudah main tumbuh dan harganya sangat luar biasa. Tapi Kepala Sekolah memberanikan diri mengiyakan program ini walaupun lahannya belum tersedia. Mungkin dengan cara Pak Kepala Sekolah, mungkin karena persyaratan salah satunya kita harus menyiapkan administrasi lahannya, sehingga administrasinya siapkan dulu walaupun pembayarannya belum selesai. Nah itu yang saya simak dari Bapak Kepala Sekolah. Artinya ke depan ini juga tidak kita sebagai wali siswa-siswi juga tidak lepas daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Artinya kita sama-sama lagi. Walaupun bangunannya sudah tegak Bapak Ibu, tapi ada
hal-hal yang belum bisa terselesaikan. Walaupun secara administrasinya saya yakin karena pihak pusat itu minta serama aslinya ini sudah merupakan aset sekolah, ya. Tapi secara administrasi yang lainnya yang belum bisa diselesaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini tidak lepas dari dukungan kita sama-sama. Kemudian Ibu tadi, mohon maaf ya, insya Allah Bu, mungkin aspirasi Ibu akan saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di provinsi. Ya, karena itu berkenaan dengan APBD provinsi. Tapi kalau berkenaan dengan APBD 2, insya Allah ketika rapat mungkin bisa saya langsung sampaikan. Nah, ini juga agak miris karena pendidikan ini salah satu kemajuannya ada di Bapak Ibu guru. Nah, tapi kalau gurunya tidak sejahtera, macam mana dunia pendidikan kita akan maju di Provinsi Jambi. Insya Allah Bu, mungkin ke depan kalau saya sama-sama diberikan amanah oleh Allah SWT, saya mungkin kalau dulu di provinsi ke depan dan di provinsi, saya akan memperjuangkan apa hal-hal yang berkaitan terutama di bidang pendidikan. Contohnya kemarin ada di Sultan itu sama dalam itu minta bangunkan tambah SMK atau SMA sekolah ini. Saya sampaikan ketika saya reses, tolong siapkanlah harga. Kemudian saya akan berjuang melalui kawan-kawan yang ada di provinsi. Karena kalau tingkat SMA, SMK ini kewenangannya ada di kabupaten lagi Bapak Ibu. Nah, ada di kewenangannya di pemerintahan provinsi. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama tadi disampaikan Bapak Ibu Wakil Ketua dari bidang guru, yang jelas guru merdeka ini membentuk karakter anak-anak kita. Saya nyimak tadi yang pertama disiplin. Nah, tadi kita sama-sama sudah dengar bahwasanya aturan dari sekolah jam 7.15. Jam 7.30 harus ada di sekolah. Kalau terlambat, gerbang sudah ditutup. Nah, ini disiplin, karena disiplin ini sangat penting sekali. Karena mulai dari disiplin diri kita lah, itu akan membuat anak-anak kita akan berubah, ya kan? Karena dengan hidup disiplin, maka anak-anak karakternya akan ada perubahan. Dan yang dulunya mungkin pada bangunnya agak siang, ini harus bangun agak pagi. Kemudian yang jauh tadi sampaikan Ibu, yang numpang kawan-kawannya tadi, artinya harus mencari kawan yang rajin datang ke sekolah. Kemudian bukan berarti Bapak Ibu, disampaikan Ibu tadi, kalau rajin sekolah naik kelas lah tuh. Jangan. Artinya selain kita motivasi anak-anak kita, yang pertama rajin sekolah, yang kedua pendidikan cara belajarnya juga harus diperhatikan tadi. Sehingga akhlaknya, moralnya seperti disampaikan tadi, apa yang menjadi tujuan dari tenaga pendidik, apa yang menjadi tujuan daripada Bapak Ibu guru yang ada di SMA 7 ini akan tercapai. Nah, kalaulah Bapak Ibu tidak mendukung daripada Bapak Ibu guru yang ada di SMA 7 ini, kalau cuma sekolah yang yoyonya atau gitu, tapi kita sebagai orang tua yang tidak memantau anak di sekolah, di rumah, sehingga apa yang akan dicapai yang menjadi target daripada kurikulum ini yang juga tidak akan bisa tercapai Bapak Ibu. Nah, untuk itu mari sama-sama kita mengawasi dan menjaga anak-anak kita. Selain pihak sekolah, kita juga harus ikut serta memperhatikan perkembangan daripada anak-anak kita semua. Saya kira mungkin itu sekilas dari saya, nanti disampaikan lagi oleh Pak Waka Komite. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya, Ketua Komite, Pak Irwanto dan para pengurus sudah ikut andil dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya di Kecamatan Morsbulu. Insya Allah beliau kemarin minta saran karena sesuai dengan komitenya, dan beliau juga insya Allah akan berencana mencalonkan diri di DPRD Kabupaten Batanghari. Saya sampaikan kalau duduk lagi duduklah di Komisi
satu bidang pendidikan. Karena sesuai dengan abunya kan. Nah, saya kira mungkin itu dari saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sekilas saya ada kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.